Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman tentang sebuah konsep testing. Terutama kita bicaranya konteksnya adalah di web application atau aplikasi berbasis web. Untuk konsep testing pada web application ini sebenarnya banyak banget jenis-jenis testingnya. Ada usability testing, ada functional testing, ada compatibility testing, sampai dengan security testing. Tapi untuk di video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang usability testing dulu. Jika teman-teman tertarik untuk membahas testing-testing lainnya, nanti saya akan jelaskan di video-video saya berikutnya. Usability testing. Kira-kira apa sih usability testing ini? Kenapa di dalam sebuah web application perlu dilakukan pengujian terhadap usability? Pengujian usability atau usability testing ini kita lakukan sebenarnya tujuannya cuma satu. Kita pengen tahu apakah web aplikasi yang kita bangun ini sangat user-friendly. Tidak sedikit loh aplikasi-aplikasi yang ada di luar sana itu cara penggunaannya susah, tampilannya juga tidak enak, navigasinya juga kadang-kadang kita pusing. Oleh karena itu, dengan adanya usability testing ini, kita bisa menguji kira-kira seberapa friendly-kah web aplikasi kita terhadap para pengguna-pengguna aplikasi kita yang nantinya akan dipublish. Jangan sampai ketika aplikasi kita publish di internet, banyak user-user yang komplain, banyak user-user yang tidak paham, dan juga banyak user-user yang mengeluh masalah navigasi, masalah tampilan, dan lain-lainnya. Kemudian untuk menguji usability testing ini bagaimana sih Pak? Simple. Di sini saya akan kasih checklist kepada teman-teman kira-kira apa saja yang harus kita tes. Yang pertama, yang perlu kita cek di sini adalah konten-konten yang ada di halaman web kita. Misalkan kesalahan penulisan atau typo. Kadang-kadang itu kan membuat risih juga kepada pengguna ketika menggunakan aplikasi kita. Kemudian penggunaan font. Jangan sampai satu halaman itu jenis fontnya itu ada 10 misalkan gitu ya. Ada Arial, kemudian ada Times New Roman, ada Comic Sans, ada simbol mungkin gitu ya, dan seterusnya. Akan lebih baik font yang kita gunakan itu konsisten lah. Kemudian kita akan periksa alignment atau posisi-posisi paragraf dari tulisan-tulisan yang ada di aplikasi webnya. Jangan sampai kalau yang atas rata kanan, yang tengah rata kiri, yang bawah rata tengah misalkan. Jadi kesannya tidak rapi gitu aplikasinya. Kemudian kita cek juga error-error yang dimunculkan oleh web aplikasi. Error ini harus memunculkan apa yang dilakukan oleh user. Jadi kalau misalkan user salah memasukkan password, ya tulisan errornya itu harus incorrect password input atau apapun lah. Jadi jangan sampai tidak sesuai. Termasuk juga kesalahan penulisan error ya atau typo tadi. Itu juga harus dicek. Kemudian ketika ada field-field di dalam halaman web, harus ada tooltips-nya. Nah, itu kita cek apakah field ini ada tooltips-nya. Mungkin teman-teman tahu ya tooltips itu apa ya. Kalau kursornya kita arahkan ke field, biasanya akan muncul tulisan yang biasanya akan membantu kita untuk memahami maksud dari field ini apa. Nah, itu juga harus dicek tuh tooltip-nya. Kemudian yang kita cek adalah alignment dari posisi-posisi field-nya. Seperti yang teks tadi, field juga harus kita cek alignment-nya. Kemudian kita juga harus perhatikan masalah jarak spasi dari kolom, baris, teks, gambar, dan seterusnya. Jangan sampai semuanya terlalu dempet misalkan atau terlalu lebar gitu ya kan. Itu juga akan menjadi faktor pengaruh usability dalam web application. Terus yang kita cek adalah masalah dari bentuk button. Jadi aplikasi kita jangan pakai bentuk button yang selalu berubah. Halaman ini buttonnya bentuknya kotak, halaman berikutnya buttonnya bentuknya persegi, halaman berikutnya lagi buttonnya bentuk bulat misalkan. Itu jadinya nggak konsisten. Jadi kalau beda, takutnya pengguna tadi bingung dalam menentukan buttonnya. Kemudian jangan lupa, link dari home itu harus tersedia di berbagai macam halaman-halaman web. Jangan sampai ketika kita masuk ke halaman about misalkan, ternyata di sana tidak ada link buat balik lagi ke halaman home. Kan pusing juga nanti. Jadi pastikan setiap halaman itu ada link untuk mengacu ke halaman home. Kemudian bedakan antara button yang aktif dan button yang tidak aktif. Ini harus dibedakan. Biasanya kita bedakan dari sisi warnanya ya. Kalau yang tidak aktif itu biasanya warnanya agak abu-abu gitu kan. Kalau misalkan yang aktif dia warnanya lebih terang.
Jangan sampai tombol yang aktif dan juga yang tidak aktif sama-sama warnanya, atau tulisannya sama. Ini kan orang bingung juga. Kemudian, kita harus memeriksa atau ngecek link-link atau image-image yang rusak atau yang broken. Karena kita nggak mau ketika user mengklik link tersebut ternyata muncul error, atau halaman yang diminta itu tidak keluar. Kalau dia ngeklik gambar ternyata nggak muncul gambarnya. Yang kita kan nggak mau seperti itu. Maka kita harus lakukan pengecekan di situ. Nah, checklist-checklist lainnya silakan teman-teman cek yang ada di sebelah sini. Mungkin kalau saya bahas satu persatu nggak akan beres juga ya video ini ya. Jadi silakan teman-teman lihat yang ada di sini. Nah, sekarang kesimpulannya adalah ternyata pengujian usability atau usability testing secara umum atau garis besarnya adalah menguji user-friendly dari web aplikasinya. Termasuk teks, paragraf, field-nya, button, warna, pesan error, typo, dan seterusnya. Nah, jadi buat teman-teman pengembang aplikasi, selalu ingat, sebelum aplikasi kita dilempar ke dalam jaringan publik atau internet, harus dilakukan usability testing dulu. Jangan sampai kesan dari user yang pengguna aplikasi kita itu jelek terhadap produk yang sudah kita kembangkan dengan susah payah. Oke, itu saja mungkin penjelasan tentang usability testing. Mudah-mudahan dari apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan digunakan dan diterapkan oleh teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia bersama channel saya. Kalau ada komentar-komentar apa-apa, silakan tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.